apakah ada zakat orang yang menjual rumahnya, atau apakah ada zakat rumah ya, tapi rumah itu tempat tinggal bukan sebagai usaha. Nah, ada rumah ada dibikin niatnya untuk ditempati, bisa ditempati. Yang kedua bisa untuk disewakan. Yang kedua ada orang bikin rumah tapi niatnya untuk properti namanya, untuk dijual. Nah, ini ada perbedaan ya. Rumah untuk ditempati atau rumah untuk disewa. Terus ada rumah dibuat untuk dijual. Maksudnya bikin rumah jual, bikin rumah jual, bikin rumah jual. Itu istilahnya orang sekarang namanya properti namanya. Nah, ini bagaimana zakat ini, rumah ini dizakatin enggak gitu? Itu pertanyaannya. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Um lil Imam Syafi'i. Kitab Al-Um. Nah, ini kitab fikih yang populer ya Imam Syafi'i. Namanya kitab Al-Um. Di sini dijelaskan wal urud. Urud itu barang-barang. Allati lam tushtara lit tijarah. Barang-barang yang dibeli bukan untuk niat tijarah, bukan untuk niat diperjualbelikan. Ini ada beda antara diperjualbelikan dengan disewa. Ya, itu harus beda itu. Kalau kita mengatakan niat bisnis, bisa jadi sama. Dijual juga bisnis, disewakan juga masuk dalam kategori bisnis. Tapi ini lit tijarah, untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang dibeli bukan lit tijarah, bukan untuk diperjualbelikan, laisa fiha zakatun bi ampusiha. Nah, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kalau tidak untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk lit tijarah nanti berarti sebaliknya. Kalau untuk tijarah itu untuk diperjualbelikan, berarti ada zakatnya. Nah, kalau lam tushtara lit tijarah, artinya dibelinya itu bukan untuk tijarah, laisa fiha zakatun bi anfusiha, tidak terdapat atau tidak ada padanya zakat. Oleh sebab itu, pamangkanat lahu duarun. Oleh sebab itu, siapa saja yang memiliki duar, apartemen, darun, darani, duar ya, atau diar, itu bahasa kita mungkin apartemen. Dalam apartemen itu ada bait, ada ya, rumah-rumah. Karena kalau apartemen itu keseluruhannya ya, itu apartemen namanya. Jadi kalau ke Ciputat itu ya, di Ciputat itu ada bangunan-bangunan apartemen. Nah, di sana di apartemen itu orang tinggal di sana. Ada yang berapa kamar, satu kamar, ada yang tergantung kan, artinya. Ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar, sesuai dengan jumlah keluarganya nanti. Nah, itu dar namanya, atau duar jamaknya. Nah, terus nanti kamar-kamar yang sudah dibeli oleh orang itu namanya bait namanya. Itu dalam bahasa Arabnya. Pamangkanat lahu duarun, oleh sebab itu orang yang memiliki duar, orang yang memiliki rumah-rumah atau apartemen, aw hamamat atau hamamat. Hamamat itu kamar mandi. Hamamat. Hamamat itu sebenarnya lebih fokus untuk tempat mandi, istihmam. Itu hamamat. Kalau daurul miyah itu khusus biasa tempat berkhulwat. Maksudnya berkhulwat itu buang air besar, buang air ya, itu berkhulwat itu namanya itu. Kenapa saya mengatakan berkhulwat? Karena kita biasa di sana sendirian, jangan masuk berdua di sana, satu kloset berdua. Makanya namanya al-khalwah namanya, tempat sepi, khalwat.
Khola namanya kan, WC itu khola dalam bahasa Arabnya, sepi, atau bisa disebut juga UGD, unit ada gawat darurat. Ya, tuh GD itu bisa kita kalau masuk ke kamar mandi itu karena darurat atau mau santai-santai di sana. Terpaksa kita, makanya disebut juga unit gawat darurat. Oh, hamamat, dia punya hamamat. Ligulatin, untuk apa hamamat itu? Ligulah, untuk menghasilkan. Nah, di kota-kota itu tertentu, nah, kalau di Lombok itu di Bertais itu ada kamar mandi. Kalau kita masuk di sana itu biasa bayar 2.000, 1.000, bayar itu namanya lilgulah namanya. Punya apartemen, punya rumah-rumah, kontrakan-kontrakan atau hamamat, tempat-tempat atau kamar-kamar mandi, tapi untuk lilgulah, itu untuk menghasilkan augeriha, au siap, atau memiliki siapun, atau memiliki pakaian. Kasurat au qallat, baik pakaian itu banyak atau sedikit. Au raqiqun, atau dia punya budak. Kasuru au qallat, baik budaknya itu sedikit atau banyak. Fala zakata fiha, maka tidak ada zakatnya. Nah, berarti jawabannya bagaimana? Orang yang bangun rumah, tapi rumah itu untuk ditempati atau rumah itu untuk disewakan, itu lilgulah namanya, disewakan untuk menghasilkan duit, maka tidak ada zakatnya rumah itu. Terus zakatnya dari mana? Hasil rumah itu nanti yang dizakatkan. Hasil rumah itu nanti dizakatkan. Hasil sewanya itu berapa? Nah, setelah nanti hasil sewanya udah mencapai ya, kurang lebih ya harga macam-macam ada ya pendapat, harga 80 gram emas, harga 80 gram emas sudah terkumpul, kemudian udah nyampe 1 tahun, maka duit yang seharga 80 gram emas ini itulah yang dizakatkan. Ini kalau bangun rumah untuk disewakan, ya, untuk disewakan karena menghasilkan, bukan untuk diperjualbelikan gitu, beda. Nah, terus apa bedanya kalau diperjualbelikan? Bangun rumah untuk diperjualbelikan. Nah, kalau dia bangun rumah untuk diperjualbelikan, berarti nanti kena dia masuk dalam kategori zakat tijarah, zakat perniagaan. Nah, kalau zakat perniagaan ini hadirin, nanti barangnya itu tetap dihitung itu. Kalau tadi kan tidak dihitung barangnya, hasilnya itu yang dihitung hadirin. Tapi kalau ini rumah ini adalah untuk tijarah, untuk diperjualbelikan, nanti harga rumah ini itu dihitung hadirin. Berapa harga rumah ini? Oh, harga rumah ini 1M. Oh, 1M udah ini dihitung gitu untuk dizakatkan. Kalau rumah ini untuk diperjualbelikan, beda ini antara diperjualbelikan dan disewakan atau ditempati. Paham maksudnya? Nah, berarti nanti ini diperhitungkan kalau untuk tijarah, karena ini barang dagangan namanya. Nah, cuma nanti ada perbedaan, ada deh ya pendapat ulama tentang masalah kalau dia ini nanti bangun rumahnya pakai duit bank atau minjem, siapa yang wajib zakat? Kan begitu jadinya. Karena ada orang bangun rumah atau main di properti itu duit yang dia pakai bukan duit dia, tapi duit orang. Maksudnya duit dipinjam dari bank. Nah, kalau itu nanti beda lagi pembahasannya. Tapi kalau dia pakai duit sendiri itu rumah itu nanti wajib dizakatkan. Tentunya bukan rumahnya yang diserahkan, harga rumah itu nanti. Nah, kalau misalnya harga rumah itu, ini contoh aja ya, harga rumah itu sudah nyampe misalnya harga 80 gram emas, nah maka 2,5% diserahkan, kira-kira ya berapa? Ini contoh aja ya. Kalau misalnya 40 juta, ini contoh. Kalau misalnya nisabnya 40 juta, maka 1 juta lah yang dikeluarkan.
2,5% itu. 2,40 juta, kalau 25% itu 1 juta jumlahnya. Ya, ini supaya jelas saudara ya permasalahannya. Nanti bisa dikias-kias terus dengan yang lain nanti ini permasalahan ini. Ini termasuk permasalahan yang aktual ya, yang sering terjadi sekarang sampai sekarang ini. Orang main properti itu kan selalu ada. Nah, ini orang-orang kadang-kadang kan tidak mempelajari ini. Gimana ini zakatkan tak gitu. Ya, properti itu berarti rumah itu dizakatkan. Kalau duitnya itu adalah duit dia sendiri. Ya, kalau duit orang, nah itu nanti terjadi perbedaan pendapat ulama. Siapa yang zakat? Apakah yang pinjam duit atau yang punya duit? Begitu.